Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gregory Nugraha dari Desain Interior 5A Universitas Brawijaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil redesain dari studi kasus studio desain 3, yaitu panti jompo. Nah, panti jompo ini yang saya ambil yaitu rumah kasih welas asih yang berada di daerah Malang. Nah, tapi akhirnya untuk aktivitasnya, para lansia setiap hari melakukan kegiatan yang sudah dilakukan oleh para biarawati dan tugas jompo lainnya. Kemudian untuk aktivitas dari pegawainya yaitu memberi kegiatan kelompok berdasarkan masing-masing, seperti biarawati yaitu untuk membantu memberikan materi keagamaan dan melayani para lansia. Kemudian untuk petugas kebersihan yaitu bertugas membersihkan daerah panti jompo, bisa dari kamar, bisa dari ruangan-ruangan yang lainnya. Kemudian ada interestnya, yaitu lansia yang ada di panti jompo menjadikan waktu untuk menikmati masa tuanya dengan berkumpul seusianya. Kemudian para pegawai mendedikasikan setiap langkah pekerjaan yang membantu para lansia menyiapkan segala akomodasi untuk lansia agar beliau tidak merasa kekurangan dan terpenuhi segala kebutuhannya saat di panti jompo ini. Kemudian opini. Nah, opini sendiri yaitu untuk melihat kegiatan para lansia yang dirasakan oleh lansia pada panti jompo, tentunya dibutuhkan saran akomodasi yang bisa menunjang setiap kegiatan mereka. Karena adanya mereka merasa nyaman, berkembang, bahagia, dan juga bersyukur karena masuk panti jompo tidak seburuk diberikan orang lain. Dengan bantuan dari biarawati, pelayan, dan juga petugas lainnya yang selalu sigap dalam memenuhi akomodasi para lansia dan mendampingi segala kegiatannya, akan menambah rasa perhatian seperti halnya diberikan oleh anaknya sendiri. Kemudian segmentasi gaya hidup dari lansia sendiri yaitu tergolong the golden years, yaitu kebanyakan para pensiunan, akan tetapi memiliki pendapatan tinggi, tidak memiliki tanggungan lagi, sudah di masa kejayaan. Kemudian untuk pegawainya yaitu fungsionalis, yaitu menghabiskan uang untuk hal yang sangat penting, pendidikan rata-rata, pendapatan rata-rata, kebanyakan bekerja keras, kemudian berusia kurang lebih 50 tahun maupun telah menikah serta memiliki anak. Untuk faktor eksternal sendiri yaitu merupakan momen-momen di mana seorang menikmati segala hidupnya dengan rasa kebahagiaan yang ada pada dirinya dan sekitarnya, bisa dari keluarga, anak cucu, ataupun bersama teman sebayanya. Lanjut ke faktor eksternal dari kamar tidur, yaitu untuk menjadi tempat yang bisa menjadi ternyaman saat hati, pikiran, dan tenaga dan raga yang lelah agar bisa menjadi segar lagi, maka dengan cara beristirahat di ruangan ini. Tak hanya itu, ruang tidur juga menjadi suatu privasi bagi individu, bagi para penghuni. Untuk ruang keterampilan, pada area ini disediakan sebagai berbagai sarana seperti permainan otak, penunjang hobi, dan alat yang dapat digunakan untuk keterampilan yang juga merupakan upaya penjagaan terhadap demensia. Antara lain ialah board game, sarana melukis, dan menjahit. Dan area menonton yaitu dirancang dengan suasana yang nyaman untuk penghuni dapat menonton film, membaca buku, atau untuk sekedar bersantai sendiri ataupun bersama teman sebayanya. Pada area ini khusus untuk bersenang-senang para lansia dengan penggunaan warna pastel, maka ruangan menjadi nyaman dan juga tenang. Lanjut pada area ruang makan. Nah, ruang makan sendiri dapat digunakan sebagai berkumpul bersama teman-teman, bersama pelayan dan juga biarawati sambil menikmati makanan. Nah, ruangan ini didesain sama mungkin dengan memberikan ergonomi pada setiap furnitur, dan juga area samping ruangan terdapat area taman indoor yang dapat difungsikan sebagai vegetasi pada ruangan ini agar tampak sejuk dan juga segar. Hanya itu, di dinding juga diberikan grabber agar dapat digunakan lansia untuk berpegangan pada saat lansia bersulit berdiri, dan dapat digunakan untuk
belajar berjalan juga. Kemudian lanjut pada faktor internal yang dapat mempengaruhi gaya hidupnya. Kemudian kamar tidur yaitu memiliki faktor internalnya seperti ini. Kemudian pada ruang keterampilan memiliki sifat, etika, pengalaman, dan pengamatan kepribadian, konsep diri, motif, dan persepsi yang ditampilkan pada slide. Kemudian area menonton, itu memiliki sikap yang berbalansa, memiliki sikap yang tenang, senang, dan fokus pada film yang ditonton juga, sehingga mereka merasa tenang. Kemudian pada ruang makan, sikap yang ditimbulkan yaitu bahagia berkumpul di satu meja dengan menikmati makanan yang mereka santap dengan lahap. Kemudian jenis klasifikasi macam gaya hidup, Nuparansia termasuk ke dalam gaya hidup The Golden Years yang memiliki makna bahwa sebagian dari golongan pensiunan yang memiliki gaji tinggi dan memilih untuk membeli rumah kedua mereka. Untuk klasifikasi gaya hidupnya yaitu gaya hidup mereka yaitu juga mempengaruhi lingkungan mereka dengan cara yang praktis karena mereka mudah terpengaruh oleh omongan orang lain dan juga mudah untuk mempengaruhi omongan orang lain terutama seumuran mereka juga. Untuk macam gaya hidupnya, para penghuni panti jompo mendedikasikan hidupnya menjadikan bebas, yang berarti gaya hidup mereka dengan menerapkan besar nilai moral dalam masyarakat di sekitarnya. Bisa berdampak positif ataupun negatif. Terbukti pada panti jompo ini mereka sering mengatakan petik buah jeruk yang pada sekitar area jompo. Kemudian pada selanjutnya terdapat timeline lifestyle dan fenomena tren perilaku pada gaya desain. Untuk kamar tidurnya, before afternya seperti ini before dari gambar asli yang berada pada panti jompo. Terlihat untuk kamar tidurnya itu seperti pilih-pilih berada seperti di barak TNI. Kemudian afternya ini dari referensi dari Google dan juga buku-buku yang saya ambil. Kemudian ruang keterampilan ini digunakan untuk mengasah otak dari para lansia dan juga dapat digunakan sebagai tempat untuk menambah ilmu. Kemudian tampak pada sebelum dan sesudahnya memiliki perbedaan dari segi gaya yang ditampilkan dari sebelum redesign ini menggunakan tantangan modernisme dan menganut tren gaya desain interior Skandinavia yang untuk suasana keluargaan. Jadi nilai dalam masyarakat Indonesia itu sangat kental. Kemudian yang afternya ini menggunakan konsep tangan kontemporari dan menganut gaya desain interior minimalis yang tandai dengan garis-garis tegas pada dinding atau motif furniturnya. Untuk selanjutnya yaitu area menonton. Nah, pada bangunan aslinya tidak memiliki ruang menonton, tapi pada redesign ini saya tampilkan dan saya berikan area menonton dikarenakan untuk area ini dapat digunakan untuk bersenang-senang seperti berkaraoke, menyanyikan lagu, terus menonton film, bersantai sambil berkumpul dengan teman-teman. Dan dapat digunakan juga sebagai tempat membaca buku ataupun lain. Untuk ruang makan sendiri, ruang ini didesain
seminimalis mungkin. Karena saya tidak memiliki gambar aslinya, maka saya tampilkan secara langsung untuk gambar referensi saya. Dari penjelasan sebelumnya, ruangan ini dijelaskan pada ruang makan diterapkan di samping taman indoor yang berfungsi untuk menyegarkan ruangan-ruangan di sekitar ruang taman indoor ini, terutama pada ruang makan ini, karena ruang makan sangatlah sering digunakan untuk bersantai dan juga makan bersama. Karena kalau nggak memiliki vegetasi yang cukup pada ruang makan, maka ruang makan itu terasa kurang nyaman gitu dan kurang sejuk juga. Makanya ruang makan ini diterapkan di samping taman indoor. Kemudian identifikasi permasalahan perubahan gaya hidup. Untuk kamar tidur sendiri memiliki permasalahan pengawasan yang lebih sulit, pengawasan yang lebih sulit dan kurangnya petugas. Kemudian untuk mengantisipasinya menambah petugas untuk pengawasan, juga memberikan CCTV pada setiap area. Kemudian menambah fitur telepon petugas dalam area kamar sehingga dapat digunakan saat darurat. Untuk selanjutnya pada ruang keterampilan, yaitu memiliki permasalahan yaitu banyak perubahan aktivitas, kemudian kesulitan dalam belajar. Nah, untuk mengantisipasinya, petugas untuk mendampingi para lansia, memberikan pengarahan dalam belajar, tak perlu terbiasa, namun bisa memberikan kenyamanan bagi mereka dan juga tidak harus memaksakan kehendak mereka juga. Kemudian untuk area menonton, permasalahan yang ada yaitu kecapean, sedih, dan juga bahagia. Untuk mengantisipasinya yaitu memiliki petugas yang memantau setiap area-area berkumpul seperti area menonton, area ruang makan, kamar tidur, taman indoor, area kreativitas dan sebagainya. Kemudian memberikan rasa tenang dan juga memberikan rasa nyaman bagi individu pada lansia sendiri. Kemudian ada ruang makan, yaitu menyesuaikan kebiasaan dalam ruang makan sebagai permasalahannya. Kemudian untuk mengantisipasinya, memiliki petugas yang mendampingi para lansia, kemudian memberikan pengarahan dan pendampingan, dan juga menuruti keinginan jika baik, dan memberikan pengarahan jika kurang tepat untuk lansia sendiri. Nah, selanjutnya untuk visualisasi 3D modelingnya. Untuk before afternya seperti ini dari tugas studio desain yang telah saya buat. Jadi beforenya seperti tadi, ruangnya berbilik-bilik, hanya dibatasi oleh papan dan juga tirai untuk penutup depannya. Kemudian afternya dibuatkan ruangan, ini bisa. Kemudian untuk kamar tidur 2, jadi kamar tidur 1 dan kamar tidur 2 ini memiliki perbedaan di tempat tidurnya. Yang pada kamar tidur 1 ini memiliki jenis kasur queen bed. Kemudian di kamar tidur 2 ini memiliki kasur single bed yang ditata berdampingan gitu. Kemudian untuk ruang keterampilan sendiri, dari desain sebelumnya itu yang sangat dengan modernisme dan juga sangat memiliki nilai kekeluargaan dalam desainnya. Kemudian yang afternya ini didesain seminimalis mungkin agar bisa menunjang keterampilan mereka. Kemudian untuk area menonton ini pada gambar sebelumnya masih belum ada. Kemudian langsung saya tampilkan pada gambar desain saya, yaitu ruang menonton ini diterapkan pada samping area ruang makan sehingga mudah dicapai dengan menampilkan gaya modern minimalis. Kemudian pada ruang makan ini seperti halnya tadi ruangan sebelumnya, ruangan ini ditampilkan pada samping taman indoor yang berfungsi sebagai vegetasi pada bangunan agar bangunan juga terasa lebih nyaman dan juga merasa lebih hidup.
Kemudian moodboard yang saya buat untuk kamar tidur, moodboardnya seperti ini dengan menggunakan warna-warna pastel sebagai warna utama. Kemudian ruang keterampilan juga seperti konsep-konsep sebelumnya menggunakan warna pastel dan juga warna coklat sebagai yang diterapkan pada lantai kayu dan juga atap kayu juga agar menambah kesan tradisional. Kemudian pada ruang makan ini juga menggunakan warna-warna pastel juga seperti halnya ruang-ruang lainnya, dan pada ruang makan diterapkan lampu gantung strip yang bertepatan pada atas meja ruang makan yang memiliki 4 buah yang berwarna kuning agar menerapkan rasa nyaman dan juga rasa hangat pada ruangan ini. Kemudian untuk orang menonton ini memiliki moodboard seperti ini, warna yang sama pada ruang-ruang sebelumnya. Ya, terima kasih untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila bisa bilhaq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.